Kisah kain kapan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah mengatakan, sesungguhnya Allah memberikan tawaran kepada seorang hamba antara dunia dan apa yang ada di sisinya. Ternyata hamba itu lebih memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Bakar As-Siddiq pun menangis, dan para sahabat yang lainnya pun heran, hingga akhirnya diketahui bahwa hamba yang dimaksud Nabi itu adalah Abu Bakar. Mereka memang mengakui keutamaan pribadi sahabat yang juga mertua Rasulullah SAW itu. Dalam kesempatan lain, Nabi menyebut orang-orang paling besar jasanya dalam persahabatan dan kerelaan mengeluarkan hartanya adalah Abu Bakar. Andai saja aku diperbolehkan memilih kekasih selain Rabbku, pasti aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasih. Tapi cukuplah antara aku dengan Abu Bakar ikatan persaudaraan dan saling mencintai karena Islam, kata Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar termasuk kelompok orang yang paling awal masuk Islam. Selain loyalitasnya yang sangat tinggi terhadap Rasulullah, ia juga dikenal sebagai sosok yang amat zuhud dan punya keistimewaan lebih dari para sahabat lainnya. Reputasi di mata Nabi dan sahabat-sahabat inilah yang membuat kepercayaan mengemban amat sebagai khalifah pertama selepas Rasulullah SAW wafat. Banyak pelajaran yang bisa dipetik dari kehidupan Sayyidina Abu Bakar, baik melalui keteladanannya atau petuah-petuah yang disampaikannya. Salah satu yang bisa ditimba adalah cerita tentang saat beliau menjelang wafat. Seperti yang ditulis dalam kitab Hanisul Mukminin karya Syafuk Al-Mukhtar, suatu kali Sayyidah Aisyah putri beliau yang juga istri Rasulullah datang kepada Abu Bakar yang kala itu sedang sakit. "Wahai ayah, bagaimana bila aku panggilkan dokter?" tanya Aisyah. "Ayah sudah ditangani dokter." "Lalu apa kata dokter?" tanya Aisyah. "Ayah boleh melakukan apapun yang ayah inginkan." Pernyataan dokter semacam ini menunjukkan bahwa sakit Abu Bakar cukup parah dan mendekati kematian. "Dengan kain mana aku nanti mengafani jenazah ayah?" "Dengan baju yang biasa aku pakai saat makmum salat bersama Rasulullah." "Baju itu sudah usang. Apa tidak sebaiknya aku belikan kain kapan yang baru?" tanya Aisyah. Jawab Abu Bakar, "Orang hidup lebih berhak atas sesuatu yang baru ketimbang orang mati." Dialog Aisyah dan Abu Bakar tersebut membuktikan kematangan psikologi mereka dalam menyikapi fenomena kematian. Kematian bukan hal yang menyeramkan. Mati pasti terjadi sebagai jembatan berjumpa seorang hamba kepada Rabb-Nya, lalu mempertanggungjawabkan apa yang manusia perbuat selama di dunia. Pilihan Abu Bakar agar dikafani menggunakan baju lusuh yang biasa dikenakan saat salat berjamaah dengan Nabi mengesankan setidaknya dua hal. Pertama, kecintaan beliau yang begitu mendalam terhadap Rasulullah. Kedua, bukti kebersahajaan Abu Bakar yang istiqomah saat hidup hingga maut menjemput. Yang paling menarik adalah saat ia menjawab tawaran Aisyah yang hendak membelikan kain kafan baru. Ia menampiknya dengan alasan bahwa barang baru hanya layak untuk orang hidup, bukan orang mati, kata Abu Bakar. Pernyataan yang terakhir ini sejatinya bukan sekadar penolakan, melainkan pula pesan untuk mereka yang masih hidup, bahwa gemerlap duniawi tak lagi relevan ketika jasad seseorang sudah tertimbun di dalam tanah.